Halo semuanya, udah lama ya nggak bikin video karena aku memang kemarin itu fokus untuk masuk ini tes CPNS ya. Alhamdulillah aku udah masuk di Kementerian Bawaslu. Jadi aku ini kan lagi pembukaan rekrutmennya lagi buka lagi. Jadi aku mau nge-share sedikit ya tips-tips lah buat kalian yang berjuang untuk masuk PNS, seleksi CPNS. Jadi hal apa yang pertama yang harus kalian pikirkan itu satu ya, kementerian mana. Jadi kalian itu kalau saran aku ya, kalau kalian merasa nggak pinter atau nggak terlalu pinter lah, biasa-biasa aja, pinternya masih biasa-biasa aja, mending kalian cari kementerian yang nggak terlalu banyak saingannya. Kayak Kementerian Keuangan tuh hindarin, perhubungan atau apa, Mahkamah Agung apa itu mungkin hindari aja ya, ini karena saingannya banyak, karena emang saingannya senasional, se-Indonesia Raya ya. Jadi pertama cari yang kementeriannya yang nggak terlalu bonafit kalau kalian ingin memperbesar peluang masuk PNS. Kedua, cari yang formasinya banyak juga, karena emang banyak formasi itu yang diambil senasional itu cuma satu doang. Jadi kuotanya cuma satu, misalnya penata arsiparis atau pengelola BMN, barang milik negara satu, yang diambil se-Indonesia cuma satu. Jadi kalian cari yang mungkin yang kuotanya banyak ya, yang belasan atau puluhan itu lebih bagus, jadi peluang kalian masuk itu lebih banyak. Itu yang pertama. Itu kalau ini pembukaannya udah buka, jadi jangan langsung ini milih kementerian dulu. Jadi kalian riset dulu. Mungkin kalau kalian merasa pinter ya, mungkin bisa riset gajinya berapa, tunjangan kinerjanya berapa, itu sih. Jadi hal kedua yang kalian harus lakukan itu riset dulu kementerian apa. Jadi difilter dulu yang buka kementerian apa, formasinya apa, dan kuotanya berapa. Yang pasti harus sesuai sama jurusan kuliah kalian. Itu. Satu lagi teman-teman, aku ini kan aslinya Surabaya ya, Jawa. Terus ditempatkan di Sulawesi Barat. Jadi kalau kalian yang mungkin nggak siap ditempatkan di luar Jawa, di pelosok, saranku daftar aja di Pemprov atau Pemda setempat kalian. Jadi kalau kalian ini di kementerian yang vertikal, itu emang harus bersedia ditempatkan di mana aja. Emang itu sih. Ya jujur awal shock sih, emang shock, sedih, bahkan nangis ya. Dari Jawa ditempatkan di Sulawesi gitu. Ya emang kalau kalian nggak siap itu emang berat gitu. Jadi kalau kalian dari awal-awal itu disiapkan dulu niatnya, mentalnya gitu. Walaupun aku jujur awal-awal udah nggak apa-apa lah, di luar Jawa nggak apa-apa, anak laki-laki lah, harus kuat gitu. Tapi waktu diumumin tetap aja sedih, tetap aja nggak kuat gitu. Jadi kalau kalian yang nggak kuat, mending daftar yang Pemprov apa Pemda aja. Jadi biar ditempatkannya di situ aja, nggak di luar Jawa, nggak jauh dari orang tua, nggak jauh dari pacar mungkin, atau istri atau anak. Itu emang berat banget sih gitu. Jadi itu tipsnya, tips tambahan buat kalian. Kalau kalian yang nggak siap ditempatkan di mana aja, itu janganlah gitu. Kalau cewek mungkin ini ya, resikonya itu lebih rendah. Jadi emang waktu aku itu Jawa Timur ya, anggap aja Jawa Timur itu yang lolos formasiku itu 3, 2 cowok 1 cewek. Yang cewek ini walaupun nilainya di bawah aku, itu ditempatkan di Jawa Timur. Yang 2 ini aku di Sulawesi Barat, yang 1 di Maluku Utara. Jadi ya emang cewek ini diutamakan, bukan utama. Kalau kalian mikir nilai kalian lebih tinggi, itu bukan jaminan, bukan perhitungan. Jadi cewek ini emang lebih diutamakan di
daerah asal. Jadi kalau cowok itu emang dibuang, apalagi yang belum nikah ya. Ya itu aja lah. Yang kedua, oh iya satu lagi, cari yang tes seleksi tahapan tesnya itu nggak ribet ya. Kalau Bawaslu kemarin cuma ada SKD sama SKB aja, jadi langsung lolos. Ada yang sesi wawancara itu ya kalian pilih-pilih sendiri. Itu tergantung kementerian masing-masing ya. Kalau wawancara itu emang ini rentan nggak objektif, jadi subjektif gitu. Jadi rentan orang bawaan apa gimana gitu. Ya itu cuma rumor-rumor aja sih, tapi nggak tahu kalau di lapangan. Katanya sih gitu. Ya itu. Cari yang nggak ribet ya. Bawaslu ini termasuk kementerian yang seleksinya nggak terlalu ribet. Jadi kalau kalian cari peluang yang lebih besar, mungkin Bawaslu gitu aja. Yang kedua apa? Tes SKB. Tes SKB sudah banyak tryout, e-book, soal latihan. Jadi bisa kalian cari di Google sendiri. Banyak banget itu banyak banget latihan-latihan soal. Terus satu lagi, kalau saranku ya, ikut tryout online yang di situs-situs di Google lah, cari aja sendiri. Jadi itu kalau saranku ya, pengalaman aku sendiri itu walaupun berbayar nggak apa. Mungkin soalnya nggak banyak keluar ya kalau waktu di hari hanya tesnya ya, tapi itu kalian bisa dapet jaringan teman-teman yang ikut CPNS juga. Dan kalau kalian beruntung itu nanti mereka itu ada grup. Nah di grupnya itu kan setiap kementerian kan tesnya beda-beda ya harinya ya. Nah itu kalian bisa manfaatin, tanya-tanya soal yang keluar apa. Kalau yang kementerian sama kan kalau ditanya soalnya yang keluar apa kan merasa tersaingi kan, jadi kayak rival gitu. Nanti kalau tak kasih tahu nilainya dia lebih tinggi gitu. Jadi kalau kementeriannya beda, misalnya kayak analis keuangan Kementerian Perhubungan sama Kementerian Keuangan tesnya harinya beda. Jadi duluan Kementerian Keuangan misalnya, itu kalian bisa tanya yang keluar apa. Jadi kalau ke beda kementerian itu nggak ngerasa tersaingi anak-anaknya. Dan di grup itu banyak yang share soal-soalnya, jadi kalian itu bisa pelajarin kalau tes kalian hari hanya itu lebih terlambat ya, lebih ke belakang gitu. Jadi itu membantu banget buat kalian belajar. Dan emang terbukti banyak yang keluar. Itu aja. Itu saranku. Ikut tryout online, bukan ngejar latihan soalnya, tapi ngejar koneksinya. Itu sih. Terus SKB. Tahap selanjutnya SKB ya. SKB itu emang agak susah sih. Jadi kalau kalian modal cari Google itu sedikit banget latihan soalnya. Itu aku terbukti pengalaman itu emang susah banget cari soalnya. Jadi beruntung banget kalau aku waktu itu ikut tryout online yang di situs-situs di Google itu banyak yang nge-share soalnya itu. Jadi SKB itu soalnya menjurus ke formasi kalian. Kalau formasi kalian analis perencanaan anggaran atau analis keuangan, itu soal-soal anggaran, keuangan gitu. Jadi kalau kalian soal SDM ya tentang SDM. Kalau tentang perawat ya perawat, dokter ya dokter. Jadi gitu. Kalau SKD itu lebih ke psikotes saja, lebih ke umum. Sudah tahap 1 administrasi ya gampang lah, bisa kalian usahakan sendiri. Terus SKD bisa belajar sendiri, cari di Google latihan soal. SKB itu harus cari koneksi, karena beberapa formasi itu susah emang cari latihan soalnya. Yang habis latihan SKB lolos, habis itu biasanya administrasi surat kesehatan. Nah ini surat kesehatan ini yang agak ribet sih gitu. Kalau teman-teman yang, karena ada teman-teman yang dari agak pelosok ya, itu cari surat keterangan sehat jasmani rohani itu harus pergi ke kota-kota besar.
emang di tempatnya itu nggak ada gitu. Jadi emang agak susah gampang lah. Kalau kalian di kota-kota besar sih gampang lah. Habis itu apalagi ya? Itu aja mungkin ya. Udah, kalau kalian ya, yang penting kalian semangat aja, tetap belajar terus. Awal-awal riset dulu kementeriannya apa. Kedua, cari temen koneksi yang kementerian sama, yang beda kementerian bisa, itu lebih sangat-sangat membantu. Yang ketiga, selalu belajar, latihan soal, selalu belajar terus, banyak berdoa, banyak istirahat, cukup tidur. Udah, itu aja. Mungkin itu aja ya, saran-saranku, tipsku buat kalian yang pejuang CPNS. Selamat mencoba, selamat berusaha, tetap semangat, sukses terus. Dadah.